warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, Jogja sudah dalam kondisi normal. Yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu terkena macet, dan subuh kali ini bisa kita kembali lanjutkan kajian dengan membaca buku tafsir salat. Sekarang kita mau membaca salat tanpa makna. Bagi yang punya buku silahkan dibuka di halaman 57. Sebelum khamr diharamkan, para sahabat minum khamr sampai mereka mabuk. Dan dulu ada dua minuman pendamping selain air putih. Yang pertama susu, yang kedua khamr. Maka setiap orang yang bertamu ke tempat orang lain, selain disuguhi dengan air minum berupa air putih, mereka akan disuguhi dengan khamr atau susu. Itu sama seperti kalau di zaman kita, Bapak kalau bertamu ditawari apa Pak? Teh atau kopi. Jadi nggak pernah mau jus apa gitu, enggak. Adanya selalu kalau nggak teh, kopi. Karena itu minuman pendamping kita sehari-hari. Karena itulah pada waktu Nabi SAW Isra Mi'raj, beliau didatangi oleh Jibril. Lalu Jibril membawa dua gelas. Yang satu isinya susu, yang satu isinya khamr. Kemudian Nabi SAW diminta untuk memilih, dan beliau memilih susu. Maka saat Rasulullah SAW memilih susu, Jibril mengatakan, engkau telah memilih fitrah. Kenapa dua ini yang dibawa oleh Jibril? Kok enggak minuman yang lain? Karena itulah dua minuman yang umumnya mendampingi masyarakat Arab selain minuman air putih. Saat masuk waktu sholat, mereka pun ikut sholat dalam keadaan pengaruh mabuknya belum hilang, sehingga ketika sholat karu mendem. Itu sahabat ya Pak, dulu sebelum khamr diharamkan. Kondisi ini menyebabkan mereka melakukan sholat dalam tidak sadar, sehingga ketika sholat ngomyang. Masya Allah, orang sholat sambil ngomyang, hilang sudah. Ngomyang ini bahasa Indonesianya apa? Ngelenying. Grememeng gak karuan tanpa, ya namanya orang hilang akal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk salat dalam kondisi mabuk. Seperti yang Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat wa antum sukara, ketika kalian dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian menyadari dan mengerti apa yang kalian ucapkan. Sehingga sampai apa yang kalian baca itu kalian menyadari. Karena kalau orang itu mabuk, apa yang dia baca jadinya enggak sadar, ngomongnya ngawur. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Abdurrahman bin Auf pernah menyediakan makanan untuk kami. Beliau mengundang kami dan memberi minum kami dengan minuman khamr. Yang nyuguhin siapa? Abdurrahman bin Auf. Dan ini terjadi sebelum khamr diharamkan. Lalu khamr itu membuat kami mabuk. Saat masuk waktu salat, mereka menyuruhku untuk jadi imam. Ali bin Abi Thalib yang jadi imam. Lalu kata Ali, faqara'tu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Aku membaca qul ya ayyuhal kafirun, keluarlah kalimat
wa nahnu na'budu ma ta'budun, dan kami akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadinya malah kesyirikan. Muter-muter tekan pucuk. Muter-muter tidak sampai ujung dari surat Al-Kafirun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat wa antum sukara, sementara kalian dalam kondisi mabuk, sampai kalian menyadari apa yang kalian baca. Demikianlah orang yang mabuk dilarang salat karena mereka tidak paham dengan apa yang mereka baca ketika salat, sehingga mereka ngelantur saat baca ayat Al-Quran. Maka bisa jadi inginnya berdoa memohon ampunan, tapi yang terucap justru doa memohon azab. Khamr itu dilarang oleh syariat secara bertahap. Bisa disebutkan bagaimana tahapan Allah melarang khamr. Yang pertama, tahapan larangan khamr. Yang pertama apa? Tahapan yang pertama, khamr dilarang dengan cara diingatkan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dampaknya. Khamr punya dampak buruk dan juga punya dampak baik. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Sampaikanlah, dalam khamr dan judi itu ada itsmun kabir, ada sisi buruknya, dosa besar, wa manafi'u linnas, dan manfaat bagi masyarakat. Sampai di titik itu, karena masih ada dampak baik dan buruknya, mereka masih mengkonsumsi khamr. Lalu yang kedua, dilarang salat dalam kondisi mabuk. Nah, ini yang kedua. Sehingga mempersempit ruang dan waktu bagi mereka untuk minum khamr. Karena mereka nggak pingin ketika salat pengaruh khamrnya masih ada. Akhirnya mereka minum khamr setelah isya. Begitu subuh sudah sadar, lalu bisa salat subuh. Padahal dulunya maghrib bisa minum khamr, habis duhur minum khamr, mungkin habis asar minum khamr. Begitu ada ayat ini, ayat yang tadi kita baca, la taqrabus salata wa antum sukara, janganlah kamu mendekati salat sementara kalian dalam kondisi mabuk. Akhirnya mereka mabuknya setelah isya. Kemudian yang ketiga, dilarang mutlak. Dengan Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Begitu sudah ada ayat ini, maka 100% khamr dilarang. Dan ini yang disebut dengan apa, Pak? At-tadarruj fit tasyri'. At-tadarruj fit tasyri'. Tadarruj fi at-tasyri'. Bertahap dalam menetapkan syariat. Tapi ini hanya berlaku di zaman wahyu. Kalau zaman sekarang yang sudah tidak ada wahyu, maka at-tadarruj fi tasyri' ini enggak boleh. Sehingga enggak bisa misalnya ada orang yang dakwah di daerah Papua misalnya, di sana orangnya banyak minum khamr, nah, terus didakwahi bertahap, dijelaskan khamr itu ada sisi baik dan buruknya, sebaiknya ditinggalkan. Lalu tahap berikutnya jangan sholat dalam kondisi mabuk, tahap berikutnya enggak boleh khamr sama sekali. Ya kayak gini sudah enggak berlaku. Ini hanya berlaku ketika di zaman wahyu baru turun. Sehingga kalau di zaman sekarang yang terakhir itu yang disampaikan. Masalah apakah orang mau mengikuti atau tidak kembali kepada urusan masing-masing.
Selanjutnya, demikianlah orang yang mabuk dilarang untuk sholat karena mereka tidak paham dengan apa yang mereka baca ketika sholat, sehingga mereka ngelantur saat baca ayat. Setelah khamar diharamkan, kaum muslimin tidak lagi melakukan kesalahan di atas sholat dalam kondisi mabuk. Namun meskipun mereka tidak mabuk, mereka bisa jadi tidak paham dengan apa yang dia baca, sehingga hatinya lari kemana-mana saat sholat. Sebagian ulama mengatakan, kam min musallin lam yashrab khamra, betapa banyak orang yang sholat dalam keadaan tidak minum khamr, wa huwa fi salatihi la ya'lamu ma yaqul, namun ketika dia sholat dia tidak paham apa yang dia baca. Qad askarathu dunya bihumumiha, mereka dibuat mabuk oleh pikiran dunia dan segala obsesinya. Nah, kita nggak mabuk saja nggak ngerti apa yang kita baca, ya. Itu maksudnya. Sehingga disinilah gambaran sholat tanpa makna. Mereka sholat namun batinnya kosong tanpa tersentuh dengan maknanya. Kalau orang dulu sholat tanpa makna itu terjadi karena orangnya mabuk. Sekarang rasa mabuk sudah tanpa makna, karena yang kita pikirkan terlalu dominan mikir urusan dunia tadi. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kepikiran urusan dunia tok. Ketika sholat itu sambil menyusun jadwal kegiatan. Habis ini mau ngapain ya? Nanti bar sholat 1, 2, 3, 4. Akhirnya pikirannya sibuk dengan aneka kegiatan duniawi. Itulah yang menyebabkan kenapa sholat kita jadi tidak fokus, karena kita tidak memikirkan apa yang kita kerjakan dalam sholat. Baik, saya mau tanya, rakaat pertama sholat subuh tadi imam baca apa Pak? Surat Al-Baqarah. Rakaat yang kedua lanjutannya. Baik, alhamdulillah masih keinget ya. Saya kemutan. Kadang ada yang surat apa ya mau aku gak gantek nih. Kenapa dia gak gantek nih, gak peduli? Karena dia pikirannya lari kemana-mana. Saat pikirannya lari kemana-mana, sampai imam membaca misalnya surat Ad-Duha atau surat At-Tin atau surat apa, sudah gak kebayang. Tadi saja waktu sholat dia nggak kepikiran, begitu selesai sholat ya lupa karena nggak fokus. Itu contoh sederhana ketika orang sholat tapi pikirannya melayang kemana-mana. Maka kita berlatih agar kita tidak terlalu mabuk dengan dunia. Ketika sholat upayakan fokus dengan apa yang kita kerjakan. Alhamdulillah sampai di sini sudah selesai. Nah, sekarang kita beralih ke bab yang baru, mengamalkan sunnah yang beragam. Mengamalkan sunnah yang beragam. Jadi perbedaan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang beliau mengajarkan ragam untuk amal tertentu, sehingga ini menjadi opsional, menjadi pilihan bagi umatnya. Kamu boleh melakukan A, kamu boleh versi B, kamu boleh versi C, dan seterusnya. Dan yang terbaik adalah diamalkan secara bergantian. Terkadang mengamalkan versi A, B, atau C sesuai dengan apa yang nyaman baginya. Dan yang sifatnya ragam seperti ini diistilahkan dengan sunnah. Istilahnya adalah sunnah tanawwu. Disebut dengan sunnah tanawwu. Amalan sunnah namun diajarkan Nabi SAW dengan beberapa ragam. Sunnah tanawwu ini ada dua. Yang pertama, sudah dihapus
salah satu, sudah dihapus salah satu, sehingga sudah tidak lagi dipraktekkan. Oleh karena itu yang sudah dihapus di zaman sekarang yang nggak boleh dilakukan. Nah, dihapus salah satu atau disatukan dalam hal ini ya, yang dulunya ragam tapi disatukan. Ada dua cara menyatukan. Yang pertama, disatukan dengan nasakh dan mansukh, dalam arti yang satu dihapus. Dan nasakh dan mansukh ini hanya berlaku dengan adanya dalil. Dalil bisa menghapus dalil, karena dalil dengan dalil punya kekuatan yang sama. Hukum bisa dihapus dengan hukum yang baru, sebab dia punya kekuatan yang sama. Karena itu dulu pernah disyariatkan A, lalu belakangan disyariatkan B yang bertentangan dengan A, dan B ini menghapus A. Itulah yang dimaksud nasakh dan mansukh disatukan dengan atau terjadi karena adanya dalil, sehingga dalil satu tidak berlaku karena sudah ada dalil dua. Contohnya apa, Pak? Contoh dalam hal ini adalah cara ruku'. Ruku' itu punya dua cara. Cara yang pertama, ruku' dengan menggenggam lutut, sehingga telapak tangan mencengkram lutut seperti yang biasa kita lakukan. Cara yang kedua, ruku' itu dilakukan dengan cara meletakkan kedua tangan digabungkan seperti ini, lalu ditaruh di antara dua lutut. Nah, yang pakai celana nggak bisa ini, Pak. Kalau pakai sarung bisa. Prakteknya kayak gimana sih, Pak? Nah, coba yang pakai sarung. Oh, usah. Nyuruh jamaah. Monggo, Pak. Dipraktekkan begini. Nah, yang pakai jubah bisa. Terus ditaruh di antara kedua lutut. Nah, begitu ya. Yang belakang jenengan nggak kelihatan itu. Nah, jadi kedua telapak tangan digabungkan, kemudian ditaruh di antara dua lutut. Mukna mungkin bisa ya, tapi muknanya longgar, Pak, ya, tembus. Tapi kalau pakai sarung yang agak ketat dikit akan bisa. Nah, seperti itu namanya metode tatbik. Dan metode ini sudah dihapus, walaupun sebagian sahabat masih mempraktekannya seperti Ibnu Mas'ud. Yang kedua, disatukan dengan ijma'. Disatukan dengan ijma' sahabat, sehingga yang lain tidak diberlakukan. Ini contohnya masalah qiraah Al-Quran. Masalah qiraah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ala sab'ati ahruf, dengan 7 dialek. Tapi di zaman Utsman, karena beliau melihat ada orang yang bertengkar gara-gara beda dialek, akhirnya nggak diberlakukan yang lain dan semuanya merujuk kepada dialek Quraisy. Karena nabinya SAW berasal dari suku Quraisy. Bukan karena masalah hegemoni Quraisy, tapi ini dalam rangka menyelamatkan kaum muslimin. Sehingga mau dibaca versi 1, versi 2, versi 3, versi 4 boleh. Sudahlah, ambil salah satu saja, yang lain jangan dilakukan. Karena kalau versi yang lain nanti bisa memicu adanya perbedaan teks Al-Quran. Dan ini salah satu di antara jasa besar Utsman bin Affan. Andaikan dialek-dialek itu masih diberlakukan, mungkin ada Al-Quran versi 1, Al-Quran versi 2, Al-Quran versi 3, Al-Quran versi 4, dan itu bisa membuat sekian banyak perbedaan. Tapi walhamdulillah ketika disatukan, maka bunyi suara Al-Quran kaum muslimin seragam. Walaupun ada perbedaan di beberapa titik tertentu, tapi itu tidak memicu perbedaan di tengah kaum muslimin.
Sehingga contohnya ada model bacaan qiraah itu kan ada qiraah asyrah ya. 10 ulama ahli qiraah dan dia punya beberapa titik perbedaan. Wadduha wallaili idza saji. Saya enggak begitu ngerti yang kayak gini ya. Salah satu contohnya itu yang mungkin umum. Nah, kalau mendengar seperti itu orang paham, oh ini pakai qiraah Warash misalnya. Ini pakai qiraah Hafs an Asim. Kalau kita kan qiraah Hafs dari Asim. Ada yang pakai qiraah Warash dari Nafi' dan aneka qiraah yang beragam. Tapi kaum muslimin tidak beda pendapat. Maka jamaah, perbedaan qiraah kita tidak merasakan efek dari timbulnya perbedaan pendapat. Perbedaan qiraah Al-Qur'an di sini tidak menimbulkan pengaruh terhadap apa? Tidak pengaruh terhadap beda pemikiran. Nah, yang terjadi adalah perbedaan tafsir. Perbedaan tafsir inilah yang menyebabkan memberikan pengaruh beda pemikiran. Nah, kira-kira yang berbahaya yang mana, Pak? Orang kalau nafsir tapi nggak punya acuan baku, akhirnya sakarepe dhewe, terserah dia sendiri, sehingga ada yang menafsirkan dengan metode A, metode B, metode C, tidak punya acuan baku, dia tidak mengikuti acuan baku, akhirnya menyimpang nggak karuan. Ya mungkin contohnya beberapa tafsir orang liberal sampai akhirnya sebagian ayat digunakan untuk membela kebatilan. Ya, baik. Kemudian yang kedua, ada sunnah tanawu yang masih diberlakukan sehingga belum disatukan. Kalau tadi kan dihapus salah satu atau disatukan, yang kedua masih diberlakukan semuanya. Nah, untuk yang seperti ini tugas kita adalah pelajari semua dan amalkan bergantian. Contohnya apa, Pak? Doa-doa dalam salat. Doa iftitah, Nabi SAW mengajarkan beberapa versi. Wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, dan masih beberapa versi yang lain, ada banyak. Nah, kalau kita pelajari semuanya dan kita amalkan secara bergantian, tidak akan hilang sunnah itu karena masih terjaga dengan dipelajari masyarakat. Tapi kalau sudah tidak dipelajari, lama-lama dilupakan, akhirnya jadilah sunnah yang hilang. Yang lebih menakutkan lagi, ini jadi identitas. Bapak kalau membaca doa tasyahud gimana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sampean NU, Pak. Kalau jenengan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wat thayyibat. Assalamu alayka. Oh, iki Muhammadiyah iki. Sejak kapan ada tasyahud NU, tasyahud Muhammadiyah? Termasuk juga doa iftitah ya, Pak. Kalau Muhammadiyah pripun? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Kalau NU, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya. Kalau bisa dua-duanya, sampean kalau baca doa iftitah gimana? Ya kadang ini kadang ini. Kowe iki apa? Muhammadinu. Gabungan antara Muhammadiyah dan NU. Enggak kayak gitu. Tapi demikianlah ketika dia dipelajari semuanya
diamalkan secara bergantian, maka tidak akan menimbulkan fanatisme terhadap golongan tertentu. Ya terus terang, salah satu guru saya sendiri juga menekankan seperti itu. Tanya beliau, baca doa iftitah apa? Kula niki nek maos nggih ngeten niki. Oh bener niku, itu aja, jangan pindah yang lain. Ojo ngaleh, wis pokoke kudu iku. Nah, jangan pindah, pokoknya kudu iki ya. Jadi sampai di doktrin harus seperti ini. Ya alhamdulillah saya belajar di dua kaki, sehingga punya guru Muhammadiyah juga punya guru NU di Lamongan dulu. Akhirnya bisa belajar dua-duanya. Cuman fenomena seperti ini yang cukup ma'ruf di masyarakat, sehingga membuat orang jadi terkadang melakukan praktek dikotomi kayak tadi ya. Yang ini takbiran Muhammadiyah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Takbirnya berapa kali? 2 kali. Kalau NU, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing bener loro apa telu to Mas? Sampeyan salat ning lapangan loro, nek salat ning masjid telu. Padahal dua-duanya riwayat Ibnu Mas'ud. Maka kalau orang mau praktek 2 maupun 3, ya dua-duanya sahih sampai Ibnu Mas'ud. Cuman karena terlalu fokus di salah satu titik, akhirnya jadi tanda ya. Kalau yang seperti ini NU, yang seperti ini Muhammadiyah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Di antara praktek yang memudahkan kita untuk belajar khusyuk adalah mengamalkan sunnah yang beragam. Para ulama menyebut sunnah yang beragam ini dengan sunnah tanawwu, yaitu praktek amalan yang semuanya diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ibadah salat ada banyak sekali sunnah yang beragam, baik yang bentuknya gerakan maupun bacaan. Sebagai contoh, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kadang Nabi SAW mengangkat tangan setinggi pundak dan terkadang setinggi telinga. Dua-duanya sahih ya. Yang satu hadis dari Wa'il bin Hujr, yang satu hadis dari Ibnu Umar. Keduanya berdasarkan riwayat yang sahih. Kalau digabungkan tidak boleh ya. Nah, Allahu Akbar ya. Yang satunya pundak, satunya telinga. Kemudian kesesuaian antara takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Ya, ada 3. Nanti kita pelajari itu. Kadang begini, Allahu Akbar bareng ya. Allahu Akbar antara ngangkat tangan dengan ucapan takbir bareng. Yang kedua, takbir dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar baru angkat tangan. Yang ketiga, angkat tangan dulu baru takbir. Allahu Akbar. Dan tiga-tiganya boleh ya. Kemudian ada banyak sekali redaksi doa iftitah yang diajarkan Nabi SAW dengan perawi sahabat yang berbeda-beda. Ada iftitah versi 1, 2, 3, dan yang terbaik adalah dikerjakan secara bergantian. Maka kalau Bapak punya beberapa hafalan, insya Allah nanti akan lebih bisa khusyuk ketika sholat, dalam arti tidak otomatis. Demikian pula doa ruku', i'tidal, sujud maupun duduk di antara 2 sujud. Ada beberapa redaksi yang sahih dari Nabi SAW dan masih banyak lagi. Apa yang kami sebutkan di atas hanya contoh. Dan nanti di buku tafsir sholat kami paparkan itu ya. Doa iftitah versi 1, versi 2, versi 3, nama sahabat yang meriwayatkan, status doanya dan seterusnya, agar kaum muslimin yang membacanya mereka bisa bergantian, bisa baca versi 1, 2 atau 3. Bagaimana sikap yang tepat ketika kita mengetahui adanya banyak ragam sunnah dalam beberapa gerakan dan bacaan itu? Sikap yang tepat adalah mempelajari semuanya, menghafalkannya dan mengamalkannya secara bergantian. Ada banyak manfaat ketika seseorang mengamalkan sunnah tanawwu secara bergantian.
Di antaranya pertama, mengamalkan semua sunnah Nabi SAW secara bergantian. Orang akan bisa mengamalkan semua sunnah Nabi SAW secara bergantian. Dengan cara ini akan semakin memperbesar peluang pahala karena mengikuti sunnah. Saya mempraktekkan sunnah A, mempraktekkan sunnah B, mempraktekkan sunnah C, sehingga sunnah ini bergantian kita amalkan. Jadi bahasa lainnya gini Pak, setidaknya kalau kita tahu satu dalil, minimal kita punya pengalaman mengamalkan dalil itu. Saya sudah pernah mengamalkan dalil ini, walaupun sekali seumur hidup, untuk amal yang sifatnya sunnah. Walaupun sekali seumur hidup untuk amalan yang sifatnya sunnah. Kalau amalan wajib kan harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Tapi kalau amalan sunnah, ya raketang pisan seumur hidup, walaupun hanya sekali seumur hidup, itu sudah cukup. Misalnya ya, orang membaca sebuah hadis tentang, anggaplah sholat tasbih ini status, beda pendapat. Ada yang menilai statusnya dhaif dan ada yang menilai statusnya hasan. Saya berpendapat sholat tasbih ini hasan. Lalu Bapak kerjakan, minimal saya kerjakan sholat tasbih walaupun seumur hidup sekali. Atau contoh yang lain, Nabi SAW, tapi ini berat ya, Nabi SAW pernah qiyamul lail, lalu 1 rakaat surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kira-kira sanggup nggak Pak? Itu berdiri berapa lama Pak? Ya, Al-Baqarah 1,5 jam, An-Nisa setengah jam, sudah 2 jam ya. Ali Imran 200 ayat, berapa kira-kira? Ya kurang lebih 1,5 jam. Jadi 3,5 jam berdiri tanpa geser. Masya Allah, itu kemengnya kayak apa Pak? Ya makanya kalau sampai dikatakan beliau kakinya bengkak saking lamanya berdiri, saking lamanya berdiri. Dan itu beliau menikmati, sehingga ketemu ayat tentang surga, beliau berhenti sesaat kemudian berdoa minta surga. Ketemu ayat tentang neraka, beliau berhenti sesaat lalu berdoa mohon perlindungan dari neraka. Masya Allah, betapa lamanya beliau berdiri sampai kakinya bengkak. Kita mau mengamalkan itu kok kayaknya takut duluan. Baik, yang kedua, melestarikan sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena jika kita hanya mengamalkan satu sunnah, lain akan hilang. Sebaliknya, ketika kita mengamalkan semua sunnah itu secara bergantian, maka semua sunnah itu akan terjaga. Ya, demikianlah keadaannya ketika seorang hamba mengamalkan sunnah, biar tidak hilang. Yang ketiga, menghindari terjadinya gerakan otomatis ketika sholat. Kebiasaan dan rutinitas pada satu gerakan akan membuat gerakan itu terkesan lebih spontan, gitu Pak ya. Kenapa? Karena sudah biasa ya. Sehingga ada makmum misalnya Pak, sedang sedekap dengar Al-Quran, inna fi dzalika lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Inna dzalika lafis suhufil ula. Inna dzalika lafis suhufil ula. Makmumnya itu sudah ngelepas tangan. Makmum itu sudah ngelepas tangan. Nggih, pernah kayak itu? Lihat makmum seperti itu ada enggak Pak? Hah? Ada. Kenapa dia ngelepas tangan? Loh, iki Arab rukuk ya? Iki Arab rukuk. Ya ngerti Arab rukuk Pak. Mosok bareng ngene kok terus tasyahud akhir kan enggak ada cerita. Tapi kenapa Anda ngelepas tangan? Itu belum selesai membaca surat, masih 3 ayat. Di penghujung itu masih 3 ayat. Inna dzalika lafis suhufil ula
Itu dicul ke tangannya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sama imamnya dilanjutkan ke surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Munggah meneh. Saya pernah lihat kayak gitu ya. Dikiranya imamnya sudah mau selesai, dia ngelepas tangan, imamnya lanjut, naik lagi dia. Karena dia ancang-ancang untuk ruku, padahal belum waktunya. Lu kenapa Pak ancang-ancang? Aku ngerti Mas, bariki mesti ruku. Kabeh yo ngerti toh Pak. Subhanallah. Tapi demikianlah orang ketika sholat, gerakan otomatis seperti ini karena sudah terjadi turun-temurun dari dulu waktu dia masih TK, SD sampai gede. Ya podo koyo ngene. Kebiasaan rutinitas pada satu gerakan akan membuat gerakan terkesan lebih spontan. Dan gerakan yang spontan mengurangi tingkat kesadaran. Dan hal ini bisa terjadi pada ibadah sholat. Ketika orang yang sholat hanya melakukan satu jenis gerakan dan bacaan saja, itu menjadi tata cara sholat yang dari kecil sampai dewasa. Maka pada saat dia melakukan sholat, banyak gerakan yang dia lakukan spontanitas. Ya, turun sujud itu sebelum mendarat sudah bangun. Pak, kudune maca ping 3. Aku wis maca ping 3, Mas. Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Dia membacanya itu ketika posisi bergerak turun. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Saking cepatnya begitu mau nutul bangun. Karena dia baca tadi sebelum nutul. Kan sudah terbiasa subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Saking cepatnya. Berbeda dengan mereka yang menghafal lebih dari satu bacaan atau hafal lebih dari satu gerakan. Namun dia melakukannya, sebelum dia melakukannya dia akan berpikir terlebih dahulu gerakan dan bacaan apa yang dia pilih. Sehingga mau sholat, tadi saya sudah dapat penjelasan. Boleh setelah, boleh sebelum. Akhirnya dia mulai sholat, mikir dulu. Ya sudah, sekarang sebelum Allahu Akbar. Nah, maka dia angkat tangan dulu, sedekap, baru mengucapkan Allahu Akbar. Nah, mikir tadi apa Pak? 1 poin khusyuk. Karena hatinya nyambung dengan sholat yang dia kerjakan. Begitu selesai takbir, dia milih doa iftitah mana ya? Saya kan punya 4 hafalan, saya punya 5 hafalan. Milih dia. Milih doa iftitah mana yang akan dia baca. Itu juga termasuk bagian dari faktor khusyuk. Nah, kalau Fatihah nggak ada pilihan Pak, hanya satu itu saja. Tapi nanti doa ruku dia bisa milih mana ya. Ya sudahlah, saya tak pilih ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terus Allahumma gfirli. Kemudian dia baca di ruku berikutnya atau sujud berikutnya, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh, Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azama. Misalnya orang hafal satu doa iftitah saja, maka begitu takbiratul ihram dia akan spontan membaca doa itu. Berbeda dengan orang yang menghafal banyak doa iftitah. Seusai takbiratul ihram, dia akan berpikir terlebih dahulu doa iftitah yang mana yang akan dia baca. Dengan cara ini, salat yang kita kerjakan akan lebih khusyuk. Karena semua diiringi dengan berpikir mengenai konten salat yang kita kerjakan. Semuanya diiringi dengan berpikir mengenai konten salat yang kita kerjakan. Termasuk juga mengamalkan sunnah tanawwu, menghindari potensi fanatik golongan ya. Yang gara-gara kurikulum tadi Pak ya. Ada tasyahud NU, ada tasyahud Muhammadiyah. Di Indonesia 2 ormas besar, NU dan Muhammadiyah, memiliki kurikulum pembelajaran agama yang berbeda. Sehingga antara perguruan Muhammadiyah dengan Al-Ma'arif nanti sebagian kurikulumnya beda. Termasuk perbedaan redaksi doa dan zikir yang dibaca ketika sholat. Sehingga ada istilah doa iftitah versi Muhammadiyah, iftitah versi NU,
tasyahud versi Muhammadiyah, tasyahud versi NU. Padahal semuanya diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabinya itu NU atau Muhammadiyah atau Pak? Kok begitu? Padahal semuanya diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda jika kita amalkan semua sunnah itu akan lebih menghilangkan kesan fanatis pada golongan tertentu. Di samping manfaat di atas, ada beberapa hikmah adanya sunnah tanawwu. Bahwa hikmah itu adalah begitu, sebagai berikut ini. Bahwa ibadah itu ibarat makanan bagi hati. Ibadah itu nutrisi bagi batin. Dan ketika kita makan, kita tidak hanya memilih satu jenis makanan, namun kita butuh aneka jenis nutrisi. Ya. Kalau orang Pak dari lahir sampai tua nasi tok, kira-kira gimana Pak? Hah? Gulanya dhuwur Mas. Nanti dia bisa kena penyakit gula. Kalau orang misalnya dari kecil sampai gede telo tok, ya nanti akan ada pengaruhnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sediakan ada sayur, ada buah, ada bahan makanan pokok dan seterusnya. Maka walaupun kita bahan makanan pokoknya nasi, tapi kita tidak hanya makan nasi, kita nasi juga ikan, juga sayur, bahkan belakangan banyak sekali gerakan ingkar nasi. Ora doyan sego. Yang dimakan apa? Sayuran, buah-buahan, telur. Baik. Maka nutrisi batin akan lebih komplit jika kita mengkonsumsi ibadah beragam. Makanya kalau bisa ya, dalam melaksanakan ibadah itu dibuat beragam. Kadang ibadah A, kadang ibadah B, kadang ibadah C. Yang kedua, sunnah tanawwu merupakan bagian dari kemudahan syariat, sehingga hamba tidak menjadi bosan ketika melakukan ibadah secara bergantian. Dan inilah anugerah dalam syariat Islam. Bapak bisa bayangkan ya, andaikan ibadah kaum muslimin itu hanya satu, dan satu ini nggak ada gerakan apapun, cuman diam begegek, cuman diam saja, bertapa. Kaum muslimin kalau mau beribadah silakan bertapa. Terus dia bertapa, meneng bertapa. Kira-kira kuat berapa lama? Gak lama Pak. Maka sholat itu bukan bertapa. Ada gerakan naik turun, ada gerakan tengok kanan tengok kiri alias salam. Banyak gerakan ini orang itu biar gak ngantuk ketika sholat. Tapi kenyataannya banyak yang ngantuk. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita tentang macam-macam sunnah yang beragam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Monggo. Mikrofon ada yang ke utara, ada yang ke selatan, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terkait tadi ibadah sunnah yang terkait dengan salat tasbih, walaupun hanya sekali. Namun andai kata itu dilakukan selapanan dinonan atau berkala begitu, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau saya baca dari hadis sholat tasbih, di situ disebutkan di bagian akhir ya. Kalau kamu bisa lakukan tiap hari, silakan lakukan tiap hari. Kalau nggak bisa, lakukan tiap pekan. Kalau nggak bisa, tiap bulan. Kalau nggak bisa, tiap tahun. Kalau nggak bisa, seumur hidup sekali. Sehingga ada kelonggaran mengenai waktu. Maka Bapak mau kerjakan tiap hari, sepekan sekali, atau tiap bulan, atau apapun silahkan.
Bagaimana kalau ngerjakannya selapan sekali? Yaitu hitungannya tiap bulan ya. Sehingga dikerjakan tiap Selasa Pahing. Anggere Selasa Pahing salat tasbih. Ya berarti per 35 sekali ini sama dengan kurang lebih sebulan sekali. Wallahu alam. Monggo. Nurut ustadznya sajalah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mencermati di dalam media sosial itu ya, fenomena Nuaiman, salah satu sahabat Nabi gitu ya, yang saya mengkhawatir itu kemudian seolah-olah ini menjadi role model gitu loh. Oh, Nuaiman enggak apa-apa kok mabuk gitu loh. Bahkan oleh Nabi dijamin dia masuk surga begitu. Tapi Nuaiman ini dia memang suka mabuk gitu, bahkan mabuknya itu enggak pernah berhenti begitu. Tapi dia usil gitu ya, apa ya dalam bahasa sekarang suka ngeprang orang gitu loh. Ngeprang. Ngeprank. Apa ya? Ngeprank atau ngeprang? Lah itu dialeh gitu. Ngeprank orang gitu ya. Bahkan Nabi sendiri sering kadang-kadang di prank oleh Nuaiman ini. Sehingga Nabi senang gitu pada pola-pola Nuaiman ini. Tapi yang ingin saya Pak Ustadz gitu ya. Ada enggak sih penjelasan yang lebih tepat gitu mengenai fenomena Nuaiman ini, yang suka mabuk tetapi tetap sholat setelah itu gitu loh, sehingga oleh Nabi dengan kebaikan-kebaikan yang lain gitu ya. Nabi ya ketika ada sahabat yang mendoakan supaya Nuaiman itu oh kamu itu nanti akan oleh Tuhan itu Allah. Nabi justru tidak memperbolehkan karena Nuaiman itu adalah ahli surga. Nah, saya ingin Pak Ustadz supaya lebih referensinya itu lebih mendalam, sebenarnya fenomena Nuaiman ini seperti apa sih dalam penjelasan kitab gitu. Kemudian yang kedua, memang benar Pak Ustadz bahwa mungkin memahami secara lebih plural gitu ya. Bacaan itu lebih baik gitu ya. Karena itu selalu misalnya begini saja deh, ketika sholat wajib mempraktekkan bacaan begini, ketika sholat sunnah supaya lebih cepat itu mempraktekkan yang lebih pendek gitu lah adanya. Itu mungkin ada baiknya, meskipun kadang-kadang dalam realita saya ingat almarhum adik saya Pak Ustadz gitu. Dia Madura kan gitu, pasti tradisinya tradisi NU gitu. Ketika dia daftar dosen di Muhammadiyah gitu loh, hanya satu saja yang ditanya dia. Kamu ditanya apa, dites apa gitu. Suruh membaca doa iftitah gitu. Loh kamu baca apa? Ya enggak, saya tidak membaca tradisi NU gitu, tapi saya membaca doa iftitahnya Muhammadiyah. Lah terus apa? Ya langsung diterima gitu loh. Wah, saya kemudian ya wes kamu wes dadi Muhammadino kowe gitu lah. Saya kira itu Pak Ustadz, terutama yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang Nuaiman bin Amr radhiyallahu anhu, dan memang dikenal dengan masyhuran bil muzah, ya, suka ngeprank, suka guyonan. Ini kurang lebih seperti ini biografinya. Mauqifuhu ma'a Nuaiman, sikap Nabi SAW terhadap Nuaiman bin Amr radhiyallahu anhu, alladzi kana masyhuran bil muzah khasatan ma'an Nabi SAW, yang terkenal suka guyon, bahkan kadang bersama Nabi SAW juga guyon. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, Nuaiman bin Amr ini ikut perang Badar, perang Uhud,
perang Khandaq dan beberapa peperangan yang lainnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menghukum Nuaiman bin Amr ketika beliau minum khamr. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna rajulan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah. Ada orang yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah. Wa kana yulaqqabu himaron. Dia dijuluki keledai. Diberi laqab, diberi julukan dengan keledai. Wa kana yudkhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia lucu orangnya, suka membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab al-khamra. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memukul khimar ini disebabkan karena dia minum khamr. Fa utiya bihi yauman fa amara bihi fajulida. Suatu ketika dia ditangkap kemudian dicambuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun minal qaum, lalu ada orang yang melaknat Nuaiman dan mengatakan, Allahumma al'anhu ma aktsara ma yu'ta bihi. Ya Allah, laknatlah orang ini, betapa seringnya dia dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tal'anu, jangan kau melaknatnya. Fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, aku tahu bahasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Di antaranya bolehnya at-talqib, memberikan gelar. Dan di sini maksudnya adalah bahwa Nuaiman tidak membenci gelar tadi. Dia menerima ketika orang menyebut dia dengan himar. Au annahu dzukira bihi ala sabilit ta'rif, atau bisa jadi gelar himar tadi disebutkan karena inilah identitas Nuaiman yang lebih terkenal. Likathrati man kana yusammi bi Abdullah, karena jarang sekali orang yang menyebut beliau dengan nama Abdullah. Baik. Nah, di sini beliau dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena alasan mencintai Allah dan Rasulnya. Lah, kok kemudian sampai minum khamr, Pak? Padahal dia sholat, dia jihad, bahkan berkali-kali jihadnya. Kembali kepada tadi, tak? Kembali kepada tadi, saking membudayanya minuman ini sampai jadi konsumsi sehari-hari. Ya, ibarat teh atau kopi di zaman kita. Kalau kita kan hampir tidak teh dan kopi dalam situasi santai, ya. Bahkan ketika bertamu yang ditawarkan dua ini. Namun dulu ya, kalau enggak khamr, susu. Akhirnya orang misalnya ngapain itu sambil minum khamr. Dia bisa merasakan kenikmatan dengan khamr tadi. Ketika khamr sudah dilarang, masih banyak beberapa yang seperti itu. Akhirnya mereka diberi hukuman. Hukumannya adalah hukuman cambuk. Disitulah kemudian kejadian kenapa ada Nuaiman bin Amr tadi yang bergelar himar, dan dia minum khamr sampai dicambuk berkali-kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan sejak masa silam. Kok bisa sholat, bisa jihad? Nah, di sini ada sisi yang berbeda. Pelanggaran yang dia lakukan tidak menghalangi dia untuk melaksanakan kewajiban. Dia menunaikan kewajiban, tapi di saat yang sama dia melanggar. Wallahu alam. Jadi kok bisa dia sholat padahal dia minum khamr? Ya tidak aneh jika ada orang berbuat sholat tapi dia korupsi. Termasuk nggak? Nah, termasuk ya. Ini yang dulu pernah kita sampaikan. Berhasil dari sisi ibadah ritual tapi gagal dari sisi ibadah taat aturan. Wallahu alam. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya. Nah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Mungkin saya perlu tanya ini, imamnya menyesuaikan makmum atau makmum menyesuaikan imam? Imam menyesuaikan makmum, sehingga kalau kemampuan makmum rendah, maka makmumnya harus diturunkan kemampuannya. Maka imam dikasih tahu, kalau baca itu jangan yang terlalu jauh-jauh, yang gampang-gampang saja. Kulhu, nah, ina atau ina, kulhu haile, sowen. Okay. Akhirnya apa yang dibaca oleh imam hanya sesuai yang bisa dijangkau oleh makmum. Maka ya sama-sama jangan mengupgrade kemampuan dalam Al-Quran lah, segitu-gitu aja gitu. Apakah seperti itu? Saya masih ingat waktu saya jadi marbot, Pak. Terus kita ketika sholat kan ya sambil melatih bacaan hafalan Quran, sehingga yang dibaca Al-Maidah, Ali Imran dan seterusnya. Ada makmum yang protes. Nek iso maca iki ya sing dihafal makmume. Nah, napa, Pak? Ya ina atau ina. Atau alhaqumut takatsur atau apa gitu, biar makmumnya juga bisa ikut menikmati. Nah, makanya tadi sebaiknya imam yang menyesuaikan makmum atau makmum menyesuaikan imam. Ada juga yang pesan, Pak, saya itu kalau ngrungokno surat Ar-Rahman itu bisa nangis, Pak. Nek surat yang lain ra iso nangis. Pesan kalau bisa bacaannya surat Ar-Rahman. Bosan. Nah, terus gimana yang lebih tepat? Ya sudahlah, kalau memang imamnya mau baca surat apapun, yang penting benar, sah-sah saja ya. Dan itu kalau misalnya makmum nggak bisa ngejar, saya belum hafal surat ini maknanya apa atau itu karepe piye, ya berarti seharusnya makmum yang menyesuaikan sambil upgrade pemahamannya. Tapi Pak, kalau tidak bisa sama sekali, ya Bapak di sesi bacaan Al-Quran tadi, mungkin Bapak tidak bisa merenung apapun. Tapi nanti ketika doa ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, masih banyak yang bisa direnungkan. Artinya sholat ini tidak sampai hilang tanpa makna sama sekali, tapi batin juga sempat memikirkan apa yang kita kerjakan. Wallahu a'lam. Baik. Di masjid mana yang imamnya by request? Ada, Pak? Enggak ada. Kalau di sini pakai request enggak? Makmum request apa kemudian itu yang dibaca? Enggak ada. Alhamdulillah ya. Karena di masjid yang lain juga kayaknya enggak ada ya. Kecuali di momentum tertentu kadang request dari takmir, tolong karena ini momentum ini kamu baca surat ini, baca ayat ini dan seterusnya. Di Pogong itu ada masjid namanya Masjid Pogong Dalangan ya, MPD. Itu programnya khataman. Jadi tidak hanya pas Ramadan, Pak, sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh itu khataman. Jadi urut dari mulai Al-Baqarah urut terus sampai nanti terakhir surat An-Nas. Nah, karena imam-imamnya rata-rata sudah hafid 30 juz, jadi tugasnya dibuat urut sampai khatam Al-Quran. Wallahu a'lam, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.